Pernahkah kalian membayangkan sebuah pulau kecil di tengah samudra luas yang menyimpan misteri raksasa? Pulau terpencil yang penuh dengan pateng-pateng batu kolosal yang menatap langit seolah menjaga rahasia kuno. Hari ini kita akan melakukan perjalanan virtual ke salah satu tempat paling misterius di planet ini, Pulau Paskah. Selamat datang kembali di channel kita. Kali ini kita akan mengupas tuntas misteri Pulau Paskah atau yang dikenal oleh penduduk aslinya sebagai Rapa Nui. Pulau ini adalah sepetak tanah kecil di tengah Samudra Pasifik, ribuan kilometer jauhnya dari daratan terdekat. Tapi jangan salah, ukurannya yang kecil justru menyimpan salah satu keajaiban arkeologi terbesar di dunia. Patung-patung Moai yang ikonik. Jadi, apa sebenarnya Moai itu? Moai adalah patang-patang monolitik raksasa yang dipahat oleh orang-orang Rapa Nui antara tahun 1250 hingga ke 1500. Patung-patung ini bukan sekadar ukiran batu biasa. Mereka diyakini mewakili leluhur yang telah meninggal, para kepala suku, atau tokoh penting lainnya. Bayangkan, mereka berdiri tegak seolah-olah menjadi penjaga abadi pulau ini. Rata-rata sebuah patung Moai memiliki tinggi sekitar 4 meter dan berat mencapai 14 ton. Itu setara dengan berat 2 ekor gajah dewasa. Bahkan ada yang lebih besar lagi. Moai tertinggi yang pernah didirikan, yang dikenal sebagai Paro, tingginya hampir 10 meter dan beratnya 82 ton. Ada juga satu Moai yang belum selesai dipahat di tambang batu. Jika selesai, tingginya bisa mencapai 21 meter dengan berat sekitar 270 ton. Benar-benar luar biasa. Hampir semua Moai dipahat dari batu tuf vulkanik yang dipadatkan di sebuah tambang utama bernama Rano Raraku. Tempat ini sering disebut sebagai pembibitan Moai. Jika kalian berkunjung ke sana, kalian akan melihat ratusan Moai dalam berbagai tahap pengerjaan. Ada yang masih menempel di dinding kawah, ada yang sudah tergeletak di lereng, seolah-olah para pemahat tiba-tiba meninggalkan pekerjaan mereka begitu saja. Ini menjadi salah satu misteri terbesar. Mengapa produksi Moai berhenti mendadak? Pertanyaan selanjutnya yang pasti muncul di benak kita adalah, bagaimana cara mereka memindahkan patung seberat itu? Ingat, ini adalah peradaban kuno, tanpa bantuan mesin derek atau truk. Ini adalah teka-teki yang telah membingungkan para peneliti selama berabad-abad. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskannya. Salah satu teori yang paling populer adalah menggunakan kombinasi kereta luncur kayu, tali, dan tenaga manusia yang sangat besar. Mereka mungkin meletakkan Moai di atas semacam kereta luncur yang ditarik oleh puluhan atau bahkan ratusan orang di atas jalur yang dilumasi. Namun, ada teori lain yang lebih menarik. Teori ini menyatakan bahwa orang Rapa Nui membuat patung-patung itu berjalan. Bukan berjalan secara harfiah tentunya. Dengan menggunakan tali yang diikatkan di bagian kepala dan mengayunkannya dari sisi ke sisi, mereka bisa menggerakkan Moai secara vertikal, langkah demi langkah, mirip seperti saat kita memindahkan kulkas yang berat. Beberapa eksperimen modern telah mencoba membuktikan teori ini dan hasilnya cukup meyakinkan. Bayangkan betapa menakjubkannya pemandangan puluhan orang bekerja sama untuk membuat patung raksasa berjalan melintasi pulau. Setelah berhasil dipindahkan, banyak Moai yang diletakkan di atas platform batu besar yang disebut ahau. Ahau ini berfungsi sebagai pusat seremonial di sepanjang garis pantai. Yang lebih menakjubkan lagi, beberapa Moai juga diberi topi atau sanggul merah besar yang disebut pukau. Pukau ini dipahat dari batu vulkanik merah yang berbeda yang berasal dari tambang lain bernama Punapau. Bagaimana mereka mengangkat
pukau seberat beberapa ton ke atas kepala Moai yang sudah berdiri tegak. Ini adalah misteri lain yang menambah keajaiban Pulau Paskah. Sekarang, mari kita bicara tentang masyarakat Rapa Nui itu sendiri. Siapakah mereka dan dari mana mereka berasal? Diyakini bahwa pemukim pertama tiba di Pulau Paskah dari Polinesia sekitar tahun 400 Masehi. Mereka adalah pelaut ulung yang menempuh perjalanan ribuan kilometer melintasi lautan terbuka hanya dengan kano dan navigasi bintang. Selama berabad-abad, peradaban mereka berkembang pesat. Mereka mengembangkan sistem tulisan unik yang disebut rongo-rongo, yang sayangnya hingga kini belum berhasil dipecahkan. Masyarakat mereka terstruktur dengan baik, memungkinkan mereka untuk mengorganisir proyek-proyek kolosal seperti pembuatan dan pemindahan. Moai. Pembangunan Moai ini diperkirakan merupakan puncak dari kejayaan budaya mereka. Namun, di balik semua kemegahan ini, ada kisah tragis. Para ilmuwan percaya bahwa obsesi untuk membangun Moai yang semakin besar dan megah akhirnya membawa kehancuran bagi peradaban Rapa Nui. Pembangunan ini membutuhkan sumber daya yang sangat besar, terutama kayu. Hutan-hutan di pulau itu ditebang habis untuk membuat tali, kereta luncur, dan untuk membakar makanan bagi para pekerja. Tanpa pohon, tanah menjadi tidak subur dan mudah tererosi. Sumber daya alam menipis. Burung-burung laut yang menjadi sumber makanan penting menghilang. Perahu tidak bisa lagi dibuat untuk melaut. Akibatnya, kelaparan melanda dan perang antar suku pun pecah. Pada periode ini, banyak Moai yang sengaja digulingkan oleh suku-suku yang saling bermusuhan. Ini adalah periode kelam dalam sejarah Rapa Nui, sebuah pengingat yang kuat tentang bagaimana eksploitasi berlebihan terhadap lingkungan dapat menghancurkan sebuah peradaban. Ketika penjelajah Eropa pertama kali tiba pada hari Paskah tahun 1722 yang memberi nama pulau ini, mereka menemukan sebuah pulau yang tandus dengan populasi yang jauh lebih kecil dari masa jayanya. Kisah Pulau Paskah sering dijadikan sebagai contoh utama dari ekosida atau penghancuran ekosistem oleh manusia. Namun, kisah ini tidak berakhir di sana. Dalam beberapa dekade terakhir, ada upaya besar untuk memulihkan dan melestarikan warisan Rapa Nui. Banyak Moai yang telah digulingkan, kini didirikan kembali di atas ahahu mereka, mengembalikan sebagian dari kemegahan masa lalu pulau ini. Para arkeolog dan penduduk lokal bekerja sama untuk memahami lebih dalam tentang sejarah mereka dan melindungi site-site suci ini untuk generasi mendatang. Saat ini, Pulau Paskah adalah situs warisan dunia UNESCO. Mengunjungi pulau ini seperti melangkah kembali ke masa lalu. Kalian bisa berjalan di antara para raksasa batu yang diam, merasakan energi spiritual yang kuat di sekitar Ahau, dan mencoba membayangkan bagaimana kehidupan di pulau ini ribuan tahun yang lalu. Misteri Moai mungkin tidak akan pernah terpecahkan sepenuhnya. Mengapa mereka berhenti dibuat? Bagaimana tepatnya mereka dipindahkan? Apa arti sebenarnya dari tulisan rongo-rongo? Teka-teki ini adalah bagian dari daya tarik Pulau Paskah. Mereka mengingatkan kita akan kecerdasan, kreativitas, dan juga kerapuhan peradaban manusia. Kisah Rapa Nui adalah pelajaran berharga bagi kita semua. Ini adalah cerita tentang pencapaian yang luar biasa, tetapi juga tentang konsekuensi dari tindakan kita terhadap lingkungan. Para raksasa batu Pulau Paskah berdiri sebagai saksi bisu, mengingatkan kita untuk menjaga keseimbangan dengan alam agar kisah kehancuran mereka tidak terulang kembali di dunia kita. Jadi jika kalian mencari petualangan yang memadukan sejarah misteri dan keindahan alam yang menakjubkan,
Pulau Paskah harus ada dalam daftar perjalanan kalian. Ini bukan hanya tentang melihat patung batu, tetapi tentang merasakan denyut sejarah dan merenungkan perjalanan peradaban manusia. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Semoga perjalanan kita ke Pulau Paskah bisa memberikan wawasan dan inspirasi baru. Apa pendapat kalian tentang misteri Moai? Punya teori sendiri? Tulis di kolom komentar ya, saya senang sekali membacanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan petualangan kita selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.